Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Fadilah dengan NIM 201011450117. Kelas 06 TPLM 001 Universitas Pamulang. Oke, baik. Pada kali ini saya akan menjelaskan rangkuman dari pertemuan 4, yaitu pembuatan model SDLC. Pembuatan model SDLC. SDLC adalah singkatan dari System Development Life Cycle, yang artinya siklus hidup pengembangan sistem. Ini adalah proses yang digunakan oleh para profesional sistem untuk mengembangkan sistem informasi atau perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan, merancang, dan mengembangkan sistem dengan baik. Adapun tahapan utama dalam SDLC, diantaranya A. Perencanaan sistem atau Systems Planning. Tahap ini berfokus pada memeriksa apakah ide pengembangan sistem itu memungkinkan serta teknis dan ekonomis. Ini melibatkan pengumpulan informasi, menetapkan tujuan, mengidentifikasi masalah, dan menentukan strategi pengembangan. Selanjutnya, analisis sistem atau sistem analis. Di tahap ini, sistem yang ada dianalisis dengan cermat. Ini termasuk mengumpulkan informasi, memahami masalah, dan mengidentifikasi kebutuhan sistem baru. Selanjutnya, perancangan sistem atau sistem desain. Tahap ini menciptakan cetak biru atau rencana rinci tentang bagaimana sistem akan dibangun. Ini mencakup desain tampilan pengguna, struktur database, dan rincian teknis lainnya. Selanjutnya, implementasi sistem atau system implementation. Ini adalah tahap di mana sistem benar-benar dibangun berdasarkan desain yang telah disetujui. Ini melibatkan pembuatan basis data, pengembangan aplikasi, dan pengujian sistem. Selanjutnya, pemeliharaan sistem atau system maintenance. Setelah sistem berjalan, perlu dirawat dan diperbarui sesuai kebutuhan. Ini termasuk perbaikan kesalahan, pembaruan, dan peningkatan sistem. Lalu, selanjutnya, teknik konsep dasar spesifikasi formal. Apa itu? Ini adalah tentang cara kita mendefinisikan persyaratan sistem secara matematis dan formal. Ini membantu meminimalkan kesalahan dalam perangkat lunak. Beberapa poin penting, termasuk metode formal. Apa itu? Ini adalah pendekatan matematis untuk menghasilkan spesifikasi dan memeriksa perangkat lunak. Adapun penerimaan metode formal. Meskipun sangat efektif, metode formal belum banyak digunakan karena biaya dan kompleksitasnya. Selanjutnya, penggunaan metode formal. Biasanya digunakan di proyek yang memerlukan tingkat kesalahan yang sangat rendah, seperti dalam sistem kritis. Selanjutnya, spesifikasi dalam proses perangkat lunak. Ini adalah tentang cara kita mendokumentasikan kebutuhan perangkat lunak secara formal. Lalu, spesifikasi formal versus informal. Spesifikasi formal lebih jelas dan dapat menghindari ketidakjelasan dalam kebutuhan. Selanjutnya, biaya profil. Menggunakan spesifikasi formal membutuhkan investasi awal yang lebih besar, tetapi dapat menghemat biaya perbaikan di kemudian hari. Lalu, spesifikasi teknik. Ini adalah tentang cara kita mendefinisikan persyaratan dengan cara yang formal. Selanjutnya, kita akan membahas spesifikasi interface. Saat kita membangun sistem yang besar, kita memecahkannya menjadi bagian-bagian kecil yang disebut subsistem. Interface adalah cara komunikasi antara subsistem. Dengan mendefinisikan antarmuka dengan baik, kita dapat mengembangkan subsistem secara independen. Selanjutnya, spesifikasi komponen. Ini adalah cara kita mendefinisikan bagaimana komponen sistem berinteraksi satu sama lain. Ini melibatkan pembuatan, deskripsi, dan tanda tangan operasi yang digunakan oleh komponen tersebut.
Selanjutnya, sistematis aljabar spesifikasi. Ini adalah pendekatan untuk secara sistematis mendefinisikan spesifikasi sistem. Ini mencakup penataan, penamaan, seleksi, operasi, dan definisi sintaks, serta aksioma. Selanjutnya, spesifikasi operasi. Operasi adalah tindakan yang dapat kita lakukan pada objek dalam sistem. Ini termasuk pembuatan objek, inspeksi, dan operasi lain yang dapat mengubah objek. Adapun hal-hal penting lainnya, diantaranya spesifikasi formal membantu menghilangkan ketidakpastian dalam persyaratan sistem. Lalu, model berbasis spesifikasi menggunakan matematika untuk mendefinisikan perilaku sistem. Invarian adalah aturan yang berlaku dalam spesifikasi formal. Lalu, spesifikasi formal adalah langkah awal yang kuat dalam pengembangan sistem yang aman dan andal. Materi ini memberikan pemahaman dasar tentang bagaimana proses pengembangan sistem bekerja dan mengapa spesifikasi formal dapat sangat berguna dalam memastikan perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Jadi itu dia rangkuman dari saya yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya komen di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.